Halo, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini dalam Talk Highlight kita memperingati Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli setiap tahunnya. Nah, Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli ini melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional. Keputusan Presiden tersebut diteken oleh Presiden Soeharto di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1984 dan masih berlaku hingga saat ini. Jika dilansir dari laman resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tema Hari Anak Nasional 2022 adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Namun, pagi ini dalam Talk Highlight spesial memperingati Hari Anak Nasional, kami akan membahas mengenai hal ini bersama dua narasumber yang sudah bergabung di Zoom Meeting. Mudah-mudahan juga bisa on cam ya, kedua narasumber kami ini, supaya saya bisa melihat juga secara jelas. Yang pertama ada Wakil Ketua KPAI, Ibu Rita Pranawati MA. Halo, selamat pagi Ibu Rita, apa kabar Bu? Selamat pagi Mas Ferry. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Dewan Pembina Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Pak Edward Dewaruci SHMH. Halo Pak Edward, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Pagi, Mas Erik. Baik. Nampaknya sedang dalam perjalanan ini Pak ya. Iya. Tetap hati-hati ya Pak Edward ya. Ye, ye. Baik, saya ingin menyampaikan pengantar terlebih dahulu. Saat ini Hari Anak Nasional sedang menghadapi tantangan yang sangat hebat, yaitu anak-anak belum terlindungi dengan baik, di mana lingkungan anak untuk tumbuh dan lingkungan yang seharusnya memberikan bimbingan, justru belum bisa menjalankan perannya. Contoh misalnya ya, dalam lingkup keluarga, kita dipertontonkan dengan kondisi ada sebuah video di Bekasi, Jawa Barat, ada informasi seorang anak diduga dipasung dan mendapatkan penganiayaan dari kedua orang tuanya. Kemudian dalam lingkup pendidikan, di Pondok Pesantren As-Sidikiyah Jombang dan Sekolah SPI di Batu, Jawa Timur, keduanya di Jawa Timur, terjadi dugaan kejahatan seksual terhadap anak. Jika kita kaitkan dengan tema Hari Anak Nasional yaitu Anak Terlindungi Indonesia Maju dan tema perbincangan kita pagi ini, bimbing dengan tetap menghormati anak, apa korelasi dua tema tadi dengan beberapa peristiwa yang belakangan ini mendapatkan sorotan termasuk yang terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Saya mungkin ingin komentar dari Bu Rita terlebih dahulu ya, Pak Edward ya. Silakan Bu Rita, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Ya, ini adalah situasi yang sebenarnya sulit dan berat gitu ya. Ketika kita sedang merayakan Hari Anak, justru kita dikelilingi oleh pemberitaan yang luar biasa. Mulai dari kasus kekerasan seksual di Jawa Timur, kemudian juga perundungan yang menyebabkan nyawa hilang gitu ya di Tasik, dan juga pengasuhan oleh orang tua sendiri yang bermasalah, bahkan juga ada pemberitaan incest di Tangerang dan Iya, seterusnya. Kita tetap harus optimis bahwa kita ada di ranah yang tepat. Kita juga terus berusaha agar kondisi semakin baik. Sebenarnya dalam aspek regulasi, Presiden beberapa hari terakhir juga sudah mengeluarkan Stranas, PKTA, pencegahan kekerasan terhadap anak. mhm, Saya kira ini harus dikuatkan dengan implementasinya. Kemudian juga ada jaminan persalinan begitu ya bagi fakir miskin. iya, Saya kira itu juga menjadi apa ya, stimulus yang baik untuk kita mengarah ke sana meskipun kita masih punya PR. Sebenarnya kalau dalam konteks kekerasan terhadap anak, kalau prevalensinya itu sudah menurun begitu ya. Di temuan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja di KPPA itu kan menurun. Saya menduga bahwa ini adalah bagian dari mencairnya gunung es yang mendorong masyarakat kemudian berani melapor, mhm, karena keberpihakan publik juga semakin menguat, begitu ya. Kalau dari data KPI sendiri kan sebenarnya ya naiknya juga nggak terlalu besar gitu, artinya sebenarnya stabil, tapi dalam pandangan saya itu adalah keberanian publik, keberanian masyarakat untuk berani melapor. Kalau dulu melapor itu berat Mas, karena terstigma, terintimidasi, tidak ada dukungan publik gitu ya.
sangat panjang. Tapi hari ini saya kira dukungan publik luar biasa untuk membuka kasus-kasus kekerasan. Kita mungkin harus mulai menguatkan kembali begitu ya, bagaimana kemudian masyarakat juga berani melapor. Dan tadi kalau kita bicara strategi nasional pemenuhan hak dan perlindungan anak sebenarnya ya secara umum, kita juga harus mengingatkan kembali pemerintah daerah. Karena sejatinya tulang punggungnya itu ada di pemerintah daerah gitu ya. Pemerintah pusat hanya menstimulus regulasi gitu. Nanti mungkin saya akan bicara banyak soal itu di pemerintah daerah. Iya, sesuai dengan tema kita di pagi ini, Bu Rita ya, bimbing dengan tetap menghormati anak. Sekali lagi kalau kita mengacu pada apa yang saya sampaikan tadi kasus-kasusnya termasuk juga Bu Rita sampaikan, bagaimana kita bisa membimbing dengan baik tapi tetap menghormati anak. Di satu sisi kita dihadapkan pada kasus di mana lembaga pendidikan misalkan yang harusnya bisa memberikan bimbingan tapi tidak menghormati hak-hak anak. Kemerdekaan mereka dirampas, kemudian mengalami kejahatan seksual, kejahatan verbal dan lain sebagainya, Bu Rita. Ya, orang tua kadang punya harapan yang tinggi kepada anak, padahal anak sejatinya ya punya harkat martabat diri, punya bakat minat sendiri, punya keinginan sendiri, begitu ya. Harapan orang tua itu baik, tapi tetap harus dikontekskan dengan tumbuh kembang anak, minat bakatnya. Apa yang diharapkan orang tua tidak selalu sesuai harapan dengan diri anak. Dalam hal ini orang tua harus menghargai anak sebagai individu yang juga punya keinginan ingin didengarkan. Dalam konteks prinsip perlindungan anak itu kan didengarkan pendapatnya ya. Dan di situ kita kemudian penting untuk mengedukasi orang tua atau orang dewasa yang bekerja dengan anak untuk memahami hak-hak anak. Sehingga kemudian ketika mereka punya harapan, kemudian mereka juga tetap punya jalur komunikasi dialog yang baik. Anak juga tidak kemudian dipaksa dieksploitasi sesuai harapan orang dewasa, tapi juga menghargai mereka. Dan saya kira batas-batas ketika ada orang dewasa yang kemudian ingin menyampaikan harapannya kepada anak, mendorong anak, membimbing anak gitulah ya. Itu ada batas-batasnya, misalnya tentu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh melakukan kekerasan seksual. Itu kan batas-batas yang ada di dalam undang-undang. Saya kira semua orang yang bekerja dengan anak, pengasuh pengganti, itu harus memahami itu gitu. Itu prinsip dasar yang memang orang dewasa harus menjaga, melindungi anak, mendampingi ya, tapi ada batasnya gitu yang kemudian tidak boleh dilakukan. Seringkali ada isu soal keras dan tegas gitu ya. Kalau nggak dikerasin tuh nggak akan jadi apa-apa misalnya. Tapi sebenarnya itu yang sering hidup di masyarakat gitu. Tapi kan sebenarnya nggak gitu. Kalau dengan kebaikan, dengan dialog, dengan dorongan, maka sebenarnya anak juga merasa dihargai dan jauh akan lebih baik. Itu Mas Ferry. Oke, saya ke Pak Edward. Pak Edward, pandangannya bagaimana, Pak? Iya, yang disampaikan Bu Rita tadi sudah sebagian besar bisa kita pahami ya, bahwa memang anak itu tetap ya harus dianggap sebagai anugerah gitu loh Mas Erik. Iya. Soalnya kalau kemudian anak dijadikan beban, kemudian dianggap sebagai sarana untuk menunjukkan gengsi orang dewasa, kepentingan orang dewasa, akhirnya anak-anak itu yang dijadikan target-target tertentu yang kemudian itu jadi persoalan kan. Misalnya dalam posisi mereka itu pingin anaknya misalnya pinter secara agama, akhirnya dititipin ke pondok pesantren. Tapi ternyata dalam posisinya pondok pesantren itu masih belum memahami bahwa tadi ada standar-standar yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga yang kemudian di situ ada kode etik bagi para pendampingnya misalnya gitu. Itu kan belum pernah ada. Ya. Artinya standar-standar yang disiapkan oleh negara untuk bisa melakukan kontrol terhadap proses pembinaan atau
penempatan anak di sebuah lembaga pembinaan anak itu kan harusnya juga bisa jadi kontrol. Misalnya kayak di Jawa Timur, hebohnya kemarin itu kan bisa hampir bersamaan, ada pondok pesantren, ada sekolah untuk anak yatim ya, artinya semacam panti asuhan gitu, yang kemudian hampir bersamaan kasusnya muncul semua gitu. Nah, sedangkan mungkin di Jawa Timur sendiri itu jumlah lembaga kesejahteraan sosial anak semacam itu kan jumlahnya banyak, ribuan gitu. Nah, proses untuk mengawasinya, proses untuk memonitor, terus apakah kemudian ada standar dalam hal mereka melakukan pendampingan terhadap anak itu, sejauh mana pemerintah daerah tadi seperti disampaikan Mbak Rita punya ukuran-ukuran untuk kemudian terus bisa memantau standar kualitas mereka mendampingi anak itu gitu loh. Sehingga memang ke depan harusnya pengasuhan-pengasuhan alternatif yang mungkin menjadi alasan orang tua itu menempatkan anak-anak di lembaga-lembaga itu juga harus perlu pertimbangan tersendiri. Orang tua jangan kemudian merasa bahwa dia punya keinginan terus anaknya terpaksa dititipkan di satu lembaga yang kemudian pasrah sepenuhnya, nggak tahu itu kualitasnya seperti apa, kontrolnya dari pemerintah sejauh mana terhadap lembaga itu. Yang penting dia merasa ya sudah, anak sudah nggak di rumah, semua sepenuhnya diserahkan kepada pengasuh di lembaga itu. Nah, itu kan jadi masalah nanti. Nah, apakah kita atau kebanyakan orang dewasa ya saat ini selalu menempatkan posisi anak itu hanya sebagai pihak yang lemah, Pak? Sehingga kadang kita tidak menghormati anak dan ya tidak mengindahkan apa yang menjadi kepentingan bagi mereka. Iya, Bagaimana Pak Edward? jadi memang tadi ada hak anak, atas partisipasi anak itu yang sampai sekarang memang indikator pemenuhan hak anak terhadap kebebasan dia berpendapat, menyampaikan pemikiran, itu kadang-kadang penghargaan terhadap itu masih jauh. Sehingga ya sudah, kamu itu anakku, aku orang dewasa, nurut aja. Aku orang tuamu. Sebagai orang tua kita gitu. Merasa yakin selalu tahu yang terbaik untuk anak gitu misalnya. Maunya gitu, iya. Padahal kan anak-anak sendiri sekarang kan informasi kan, apalagi anak zaman sekarang, cara dapat informasi yang baik dan benar kan juga lebih mudah. Tidak harus dari satu sumber orang tuanya atau gurunya atau siapa. Mereka bisa dapat informasi kan cepet ya sekarang. Pakai Google gitu aja sudah cari informasi baik atau salah kan semua ada di sana sekarang. Nah, itu kan juga jadi tantangan tersendiri bahwa kemudian anak-anak harus tetap bisa diarahkan untuk informasi yang layak, yang sehat seperti apa. Nah, di situ perannya orang tua atau pendamping atau guru yang kemudian mengarahkan aja, oh kalau kamu informasinya seperti ini berarti kayak gini. Jangan terus kemudian model doktrinal lagi. Nggak bisa kalau zaman sekarang anak-anak didoktrin untuk kemudian dipaksakan untuk sesuatu kebenaran menurut versi orang dewasa sendiri. Itu yang memang harus dilatih ya mulai sekarang. Nah, Bu Rita, apakah kecenderungannya sekarang ini kita bersikap seperti pemadam kebakaran, Bu ya? Ketika sudah kejadian baru bergerak, seperti itu jugakah kondisi yang terjadi di daerah dari pengamatan KPAI? Ya. Kita ini sering betul seperti pemadam kebakaran. Secara proses harusnya orang lebih berpikir bagaimana kemudian mengupayakan pencegahan secara maksimal. Karena pencegahan itu pertama jauh lebih murah, kedua jauh lebih bermanfaat bagi anak-anak. Kalau sudah kejadian itu proses pemulihannya juga sangat nggak mudah dan tidak selalu pulih paripurna gitu. Ini yang kemudian saya kira program-program, kemudian proses di daerah itu harus heavy-nya ada di pencegahan. Pencegahan ini bukan hanya sosialisasi massal gitu ya. Oh ya, ini kamu cegah kekerasan gitu di sekolah-sekolah. Itu harus sampai terinternalisasi. Setiap anak harus mendapatkan, setiap keluarga yang memiliki anak harus juga mendapatkan, sehingga mereka juga mendapatkan parenting yang baik, kemudian juga memberikan hak-haknya gitu ya. Sekaligus sebenarnya penganggaran di daerah
Ini kan heavy-nya lebih banyak di penanganan gitu. Penanganan itu mahal, Mas, lebih mahal gitu. Karena kan itu ada jangka waktu, expertise yang dibutuhkan juga kompleks gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau invest di pencegahan dengan baik, orang-orang yang bekerja dengan anak, orang-orang yang mendamping anak itu harus betul-betul mendapatkan pengetahuan tentang kompetensi hak anak, bagaimana memperlakukan anak, itu akan jauh lebih baik gitu. Itu kritik kita sih ya, maksud saya heavy pemenuhan hak, kemudian mengedukasi itu harus lebih masif. Tapi sekali lagi itu jangan seremonial ya, klasikal misalnya. Oh ya, ini ada Pak Bupati atau Bu Bupati dan seterusnya, kita sosialisasi anti kekerasan terhadap anak. Nah, itu harus sampai action bahwa tindakan ini bisa apa enggak, boleh apa enggak. Terus apa sebaiknya alternatif tindakan untuk mengedukasi. Itu sampai seperti itu gitu. Ini menurut hemat saya menjadi hal yang penting. Pak Edward dan juga Bu Rita, kita akan buka ruang juga ya untuk pendengar membahas mengenai hal ini karena hari ini sangat khusus bagi anak-anak di Indonesia dan kita sebagai orang tua atau orang yang jauh lebih dewasa secara pemikiran dan juga harus bertindak untuk bisa membuat anak-anak di Indonesia terlindungi atau sejahtera dalam hal pemenuhan hak terhadap para anak-anak ini, kita perlu berdiskusi juga. Kita akan melibatkan para orang tua, pendengar El Sinta yang juga ingin menyampaikan pendapat. Silakan Anda bisa sampaikan di 0215869.000, SMS WA-nya di 0811806543. Sudah ada Pak Sony di Bandung ya, via WA. Saya bacakan dulu, langkah apa Bapak dan Ibu agar anak-anak terlindungi dari kenyamanan ya, dari sisi kenyamanan, keamanan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Nah, dalam kehidupan anak-anak sehari-hari kita kan tidak boleh hanya memberikan peringatan saja. Bagaimana pandangan Bu Rita? Silakan, ini dari Pak Sony di Bandung. Ya, sebenarnya kita tidak hanya ini nggak boleh. Alternatifnya juga apa gitu. Itu kan penting. Kadang-kadang kan yang ada ya skop dari pemikiran seorang anak itu kan yang dia lihat, yang dia contohkan, yang dia berikan paparannya gitu. Yeah. Nah, itu kan harus dieksplorasi. Kalau nggak boleh main gawe itu diberikan alternatif mainan apa misalnya. Ada berolahraga, ada membuat mungkin kreativitas, Ya, berteman, prakarya gitu misalnya ya, prakarya ya. sesuai dengan minat dan bakatnya aja gitu. Itu yang menurut saya sering kita tidak punya kreativitas itu, ada aktivitas indoor dan outdoor gitu, Mas Ferry. Ya, bagaimana dengan Pak Edward? Silakan Pak. Kalau Pak Edward masih di mute sepertinya Pak. Ya, jadi memang kalau ditanya seperti itu ya memang sebetulnya kan tanggung jawab dan kewajiban kan ada di orang tua ya. Nah, memang posisinya itu sebagai orang tua dia enggak bisa lah untuk terus kemudian lepas tanggung jawab dan terus akhirnya semua harus diurus oleh negara. Nah, bagaimanapun juga negara itu dia hadir pada saat memang dibutuhkan ada intervensi, misalnya karena ketidakmampuan dari orang tua yang dianggap itu akan mengganggu masa tumbuh kembangnya si anak. Nah, perubahan paradigma dan cara berpikirnya tadi loh, kembali bahwa anak itu anugerah yang harus kita jaga dan kita bina untuk masa depannya, itu yang memang kadang-kadang kalau masih usia sampai 12 gitu masih lucu-lucu gitu kan. Begitu usianya udah 14, 17. Ya, remaja menuju dewasa ini ya, yang ngeri-ngeri sedap Pak. Pengaruh lingkungan, teman-temannya ya. Nah, itu yang terus akhirnya wah ini mulai ada masalah. Nah, di sana kemudian orang tua muncul ego sebagai orang tua, enggak mau dikalahkan, harus ya kayak gitu-gitu yang kemudian memang perlu ada pelatihan. Nah, kalau soal kebutuhan pencegahan itu tadi seperti Mbak Rita sampaikan memang betul. Kalau kita kemudian hanya di proses penanganan, kewalahan, habis waktu kita untuk kemudian menyelesaikan persoalan. Karena memang pemulihan trauma, misalnya kalau untuk anak-anak yang korban kekerasan seksual itu
itu kan sudah menghabiskan banyak energi untuk kemudian Iya. betul-betul anak ini bisa kembali ke masyarakat dengan bebas dari trauma yang dia alami Oke, dari kasusnya itu kan jadi masalah gitu. baik. Itu. Kita ke penelpon dulu ya. Pak Edward dan juga Bu Rita, sudah ada Pak Iwan di Depok. Halo Pak Iwan, selamat pagi Pak. Pagi Pak, Bu semua narasumber. Saya mau berbagi aja sedikit ya. Kemudian saya adalah orang tua dengan 3 orang anak. Kemudian saya punya 3 dari semuanya itu pesantren. Yang 2 udah kuliah, yang 1 masih kelas 1 SMA. Saya coba memilih pesantren itu memang saya turun ya, lihat langsung organisasinya seperti apa. Jadi bukan menyerahkan tanda kutip ya, menyerahkan anak saya itu aja, saya tinggal. Saya bisa lihat banget pesantrennya seperti apa, survei ke kelasnya, ngobrol sama guru-gurunya, sama ustadz-ustadznya ya. Bahkan di situ organisasi wali santri atau orang tua murid juga ada di pesantren itu, sehingga kita orang tua bisa melakukan pengawasan ya apabila ada kebijakan pesantren atau sekolah yang agak kurang pas gitu kan. Nah ini yang saya lihat hari ini sudah mulai banyak pesantren yang seperti itu gitu kan. Nah ini juga himbauan saya kepada orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren, carilah pesantren yang terbuka, yang melibatkan orang tua santri dalam mengelola ya, mengawasi jalannya pesantren. Dan sudah banyak pesantren yang seperti itu. Walaupun masih banyak juga pesantren saya lihat, terutama di daerah-daerahnya agak pelosok ya, itu malah menjadikan santri itu hanya sebagai penumpang saya lihat. Semuanya dipegang oleh pengurus ya. Jadi wali santri tidak terlibat, orang tua murid tidak terlibat, anak-anak kayak bukan dititip ya, kayak ditaruh aja ditinggal gitu kan. Jadi tinggal nerima beres aja gitu kesannya Pak ya? Betul, sekian bulan ditinggal, tahu-tahu udah pulang lagi tapi nggak tahu apa-apa selama sekian bulan itu gitu. Nah ada masalah baru kaget. Nah ini juga saya himbau ke orang tua, kalau cari pesantren seperti itu, melibatkan orang tua murid, orang tua santri dalam setiap acara, diundang pertemuan dengan pengasuhnya gitu kan. Nah ini kenapa? Biar kita juga tahu kualitas gurunya, kualitas ustadznya gitu kan. Bahkan kita dikasih waktu untuk ketemu minimal sebulan sekali ya, kita ngobrol. Dan bagusnya di dalam pesantren ini anak-anak tuh tidak dibolehkan menggunakan gadget kan gitu kan. Bayangkan selama setahun cuma ibu sebulan, berarti setahun cuma sebulan mereka dengan gadget. Jadi ketergantungan dengan gadget juga rendah dengan anak yang pesantren. Mungkin ini sedikit berbagi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan ya. Mudah-mudahan pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak Pak Iwan yang sepertinya ya ideal ini bisa juga dirasakan oleh seluruh anak-anak di Indonesia. Mudah-mudahan juga Pak Iwan mungkin bisa menjadi contoh juga bagi para orang tua lainnya. Ada Bu Herlina di Depok berikutnya. Halo Bu Herlina. Selamat pagi Bu Herlina. Oke, terputus ya. Lalu juga ada yang menyampaikan seperti ini ya, Pak Edward dan juga Bu Rita. Apakah sampai perlu kita selaku orang tua bertanya kepada pihak sekolah atau lembaga pendidikan berangkat dari kasus-kasus yang terjadi? Misal bertanyanya seperti ini, jika terjadi kasus seperti yang belakangan ini terjadi, apa langkah dari pihak sekolah? Karena kan selama ini rasa-rasanya orang tua dan calon anak didik inilah yang seringkali diwawancarai, dites dan lain sebagainya. Perlu jugakah misalnya kita selaku orang tua mengetes juga nih kira-kira lembaga pendidikan langkahnya akan seperti apa? Karena mungkin di luaran sana ada juga lembaga pendidikan yang jika terjadi sesuatu kasus ketika kita melaporkan justru kitanya dibungkam. Silakan, saya ingin pandangan dulu mungkin dari Pak Edward. Silakan Pak Edward. Ya, menarik. Jadi memang harusnya seperti itu. Jadi artinya kedudukan orang tua sebagai sebagai penanggung jawab yang punya kewajiban untuk masa depan si anak itu dia harus cerewet, nggak apa-apa, harus mau untuk kemudian tanya sejauh mana kalau sampai apakah ada jaminan anak saya ini selamat dan terlindungi di tempat di lembaga pendidikan itu kan gitu. Jadi
memang sebetulnya di dalam konsepnya kan harusnya ada istilah, kalau di sekolah ada komite sekolah itu isinya Ya, orang tua orang kan tua, gitu. siswa-siswi semuanya Orang kan. nah, cuman memang selama ini dalam praktek memang masih seolah-olah kedudukan sekolah itu nggak Lebih tinggi. sederajat, Iya, gitu loh. tidak Nah, setara itu yang gitu ya. nggak setara. Nah, padahal sebetulnya untuk pengurusan terhadap anak-anak, pendidikan anak-anak ini kan juga bisa, kalau memang mau didudukkan kita sebagai konsumen lembaga pendidikan atau pengguna jasa kan gitu. Pengguna jasa lembaga pendidikan itu kan juga boleh untuk kemudian memastikan apakah ada jaminan. Kalau misalnya toh sampai timbul kasus, sejauh mana penanganannya dan sebagainya, ya memang harus dinyatakan secara terbuka. Jadi jangan hanya kemudian peraturan sekolah itu atau lembaga itu yang tanda tangan orang tua sama siswanya harus seperti ini, seperti itu. Kan syarat-syaratnya kadang-kadang gitu, ada mematuhi A, B, seluruh C gitu ya. peraturan, iya, tapi kemudian dari pihak orang tua enggak bisa dapat surat pernyataan dari sekolah jika terjadi ini gitu. Harusnya memang kalau mau dipakai secara hukum perjanjian ya misalnya gitu, itu harusnya bisa. Jadi memang itu tadi yang penting, seperti contohnya Pak Sapa tadi itu yang Pak Iwan di Depok. keaktifan kita sebagai orang tua untuk kemudian memastikan kualitas tempat yang memberikan jaminan bahwa anak kita akan menjadi lebih baik itu, ya memang harus kita sendiri yang ngontrol. Kalau enggak ya akan begitu ada kejadian kan akhirnya cuma bisa menyesal dan terlambat di kemudian harinya gitu. Ya. Bu Rita, sebentar Bu ya. Saya mau menyapa satu penelpon dulu, khawatir nanti terputus ya. Ada Pak Gunawan di Bogor. Halo Pak Gunawan. Mas Ferry, Selamat pagi, Bu silakan. Rita, Mas Edward. Jadi pertama selamat Hari Anak Nasional. Semoga semua tempat di Indonesia menjadi tempat yang ramah anak. Amin. Yang ingin saya sampaikan adalah bisa nggak sih ya, atau sudah pernah dilakukan antara KPAI dan institusi terkait dengan Depdikbud untuk melarang anak-anak SD membawa handphone ke sekolah. Itu satu. Kedua, saat ini kan anak-anak kita udah sangat jarang sekali untuk mengenal permainan-permainan tradisional. Nah, alangkah baiknya guru-guru juga untuk di-reminder, untuk diingatkan, untuk mengenalkan permainan-permainan tradisional buat seluruh anak-anak yang bersekolah di Indonesia supaya tidak terpaku dengan modernisasi aja gitu loh. Jadi banyak kok permainan tradisional yang memang bagus dan itu mengedukasi menurut saya gitu ya. Terus ketiga, untuk anak-anak yang sekolah di berasrama atau di pondok, anak saya juga 3 tahun sekolah di asrama. Dan kita sebagai orang tua harus rajin setiap kali kunjungan itu menanyakan kepada pembina maupun guru bahwa seperti apa sih anak kita gitu loh, supaya jangan sampai kita kehilangan jejak atau kehilangan informasi gitu ya. Yeah. Kebetulan anak saya perempuan lah gitu dan sekolah 3 tahun di Buntilan. Saya bersyukur semua pembinanya, semua gurunya sangat helpful gitu loh. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua walaupun anak kita dititipkan, tapi ya kita harus rutin menanyakan kuali kelas ke guru sekolah, ke pembinanya gitu ya, supaya ke depan hal-hal yang sering terjadi belakangan ini terjadi itu harusnya nggak perlu lagi gitu ya. Jadi kita sebagai orang tua tetap care walaupun menitipkan anak kita di sekolah berasrama. Saya pikir begitu ya Pak Edward, Bu Rita. Terima kasih Mas Berry. Baik, terima kasih Pak Gunawan di Bogor. Bu Rita, silakan. Karena tadi pertanyaan awalnya dari Pak Gunawan untuk Bu Rita ya dan stakeholder terkait, termasuk boleh tadi menanggapi apa yang disampaikan juga oleh Pak Tony di Jakarta. Oh, sorry, dari WA ya, Pak Tony di Jakarta Barat. Perlukah juga kita bertanya kepada pihak sekolah, komitmen lembaga pendidikan jika terjadi sesuatu terhadap anak kita, dan penelpon sebelumnya juga ada Pak Iwan di Depok. Silakan Bu Rita. Ya, sebenarnya kalau terkait dengan gawai, kita pernah mengusulkan semacam SKP gitu ya, 3 kementerian, Kemendikbud,
KPPA, kemudian juga Kemenak gitu ya, untuk lebih pengaturan penggunaan gawai gitu. Karena sebenarnya anak-anak kita ini kalau naik sepeda kita ajarin, tapi begitu pegang gawai bablas saja gitu. Anak lebih Ah, pintar Bu kadang-kadang. Dah tuh. Tapi kan dia tidak tahu bahayanya, tidak tahu Hmm. bahwa dunia maya itu berbeda dengan dunia nyata gitu ya. Kalau naik sepeda itu masih kita tungguin kan Mas, kita ajarin gitu. Tapi pegang gawai anak kecil bayi aja udah dipegangin gitu. Ini menjadi keprihatinan kita. Catatan kita memang untuk gawai ini juga menjadi tantangan tersendiri karena menjadi sumber informasi yang seringkali diakses oleh anak secara leluasa. Di KPAI itu 79% survei kita itu menyatakan anak tidak punya aturan penggunaan gawai dengan orang tua. Kita bisa bayangkan loh anak nggak punya aturan penggunaan gawai di los. Bahkan di survei kita selama pandemi itu misalnya 25% anak itu menghabiskan waktu lebih dari 5 jam di luar belajar memegang gawai yang tidak ada aturan dan seterusnya. Kita bisa bayangkan situasi itu gitu. Memang sekali lagi memberikan alternatif kegiatan itu penting. Misalnya di Jember tuh ada Tanok Ledo Ombo ya Mas Tetet ya. Itu memberikan alternatif kegiatan yang positif. Sekali lagi dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk fasilitas anak-anak. Itu mau beraktivitas apa? Mau basket, mau badminton atau apapun lah kreativitas anak-anak itu harus difasilitasi, itu satu. Yang kedua, betul kritisisme orang tua itu penting ketika mau menitipkan anak ke sekolah berasrama karena kan sebenarnya itu mengalihkan pengasuhan secara full gitu ya. Yang tadinya ada di kita nih kita beneran menyerahkan pasrah loh. Nah, tapi dalam konteks ini saya juga menggarisbawahi kita dorong baik Kemendikbud maupun Kemenak harus punya sistem. Harus punya sistem. Itu tidak lagi ditentukan oleh orang tua karena kan itu penyelenggara pendidikan yang bekerja dengan anak. Itu institusi. Jadi institusi-institusi ini harus punya kebijakan keselamatan anak. Kan sekali lagi beneran pasrah bongkoan ya, pasrah bongkoan nih anaknya pasrah bongkoan bahasa Jawa ya, jadi orang Jawa banget. Menyerahkan seluruhnya kehidupan anak diasuh oleh orang lain gitu. Itu memang betul institusi pendidikan, tapi sekaligus mereka juga menjalankan fungsi pengasuhan alternatif karena kan mereka menjalankan fungsi pengasuhan baik di pesantren, sekolah berasrama, dan saya kira kebijakan keselamatan anak itu menjadi penting. Misalnya ya dari rekrutmen tenaga pendidik kependidikan, pengasuh itu harus clear rekam jejaknya. Kemudian juga edukasi kepada semua yang ada di dalam lembaga pendidikan ya. Siapapun yang ada di situ sampai kemudian misalnya ada tukang masak dan seterusnya itu juga harus mendapatkan pemahaman tentang Dudon dalam konteks KHA. Kemudian SOP gitu ya, SOP. Saya kira SOP itu sangat penting. Apa yang boleh dan tidak. Tidak boleh misalnya ada 2 orang di dalam ruang tertutup. Apapun alasannya misalnya. Itu menjadi hal yang clear, saya kira kita harus mengatakan misalnya alasannya hafalan. Yang hafalan itu harus ada murid yang lain gitu. Itu sangat penting. Termasuk misalnya sarpras. Sarana prasarana itu misalnya ya ruang kantor dibuat semacam ada kacanya. Jadi kaca ya, jadi tidak dinding yang orang tertutup, mungkin tidak bisa dilihat ya, dari luar gitu Bu ya. dari luar misalnya. Itu adalah hal-hal yang prinsipil termasuk mekanisme kalau ada kasus. Harus kemana laporan, karena itu kan bagian dari komitmen institusi berpihak pada kekerasan terhadap anak. Jadi kalau orang mau ngelapor juga nggak takut gitu, karena institusi punya komitmen gitu. Ada mekanisme siapapun tanpa pandang bulu terkena aturan-aturan itu gitu. Jadi ini untuk sekolah-sekolah berasrama, saya senang banyak orang tua kritis, tetapi penyelenggara institusi itu punya tanggung jawab penuh untuk betul-betul ya mereka bekerja dengan anak dan mereka harus clear dengan upaya pelindungan anak, saya kira. Ya. Kita tidak lama lagi akan mengakhiri perbincangan ini. Sayang sekali ya Pak Edward dan juga Bu Rita. Saya mungkin ingin penutup terlebih dahulu dari Bu Rita ya. Kalau kita kaitkan dengan tema besar Hari Anak Nasional 2022 pada hari ini, nanti terakhir ke Pak Edward. Anak terlindungi Indonesia maju. Apa yang bisa kita lakukan Bu, atau kita memaknainya seperti apa dari tema ini? Anak terlindungi Indonesia maju dari seluruh stakeholder ya. Lingkungan, orang tua, kemudian pemerintah dan pegiat tentang anak. Bagaimana, Bu Rita?
Saya kira kita semua adalah orang yang memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan hak dan perlindungan anak, baik anak biologis, anak sosial, dan anak-anak yang ada di sekitar kita. Kita mulai dengan berbagai cara, mulai dari melanjutkan ya sebenarnya upaya pencegahan yang harus lebih maksimal, melibatkan semua orang, dan mereka punya pemahaman yang baik tentang perlindungan anak. Kemudian juga di dalam konteks penanganan kita harus selalu berpihak kepada korban karena tidak pernah ada anak yang ingin jadi korban. Jangan sampai kemudian mereka juga terstigma di lingkungan masyarakat. Kita bantu rehabilitasinya sehingga mereka bisa pulih. Dan saya kira kita mendorong komitmen kepala daerah untuk bagaimana upaya perlindungan anak ini bukan menjadi isu pinggiran yang dananya sangat kecil. Upayanya harus maksimal pencegahannya. Dan tagline desa ramah perempuan dan peduli anak jangan sampai itu hanya menjadi tagline, tapi itu harus terimplementasi karena sebenarnya bisa menjadi ujung tombak untuk penguatan internalisasi pemenuhan dan perlindungan anak. Baik, Pak Edward, silakan Pak. Iya, memang dengan tema seperti itu kita meyakini bahwa komitmen negara untuk kemudian bahwa Indonesia ke depan ini ya memang akan menjadi warisan buat anak-anak kita kan gitu. Masa Sehingga depan memang bangsa bergantung pada anak-anak ini ya, yang betul, terlindungi betul. begitu ya. Jadi kan kelihatan gitu kan anak terlindungi Indonesia maju. Nah, dalam posisi anak terlindungi itu berarti ya kita harus menciptakan lingkungan yang memang lingkungan yang melindungi yang seperti apa, lingkungan yang ramah anak itu seperti apa. Memang kadang-kadang kita juga masih punya kesulitan untuk kemudian menganggap bahwa anakmu juga anakku. Ya. Kebiasaan seperti itu yang harus kemudian muncul, kepedulian di antara kita warga bangsa ini untuk menganggap bahwa urusan anak-anak yang ada di wilayahnya, di sekitarnya itu juga menjadi urusan mereka. Bukan terus kemudian, oh itu bukan anakku, ngapain aku ngurusi ya. Itu yang memang harus segera dirubah ya cara berpikirnya bahwa anakmu juga anakku, sehingga begitu lihat ada anak-anak yang mengalami situasi yang memang harus segera situasi rentan yang memang harus segera diambil tindakan, ya harus peduli, harus segera melapor, harus segera membantu, harus segera mengurusi gitu. Itu yang memang harus segera terus dikembangkan. Makanya inisiasi-inisiasi tentang Kabupaten Kota Layak Anak, Jawa Timur itu provinsi layak anak juga posisinya juga ternyata masih banyak kasus, tapi mungkin kasus-kasusnya semakin ada banyak kesadaran, kasus-kasusnya semakin banyak yang terungkap dan segera terselesaikan, sehingga pemetaan terhadap pencegahan itu yang tadi memang harus segera dirumuskan. Kalau misalnya ada desa ramah anak, kemudian tempat wisata juga yang melindungi anak-anak, yang memberikan kesempatan tadi misalnya anak-anak itu bisa berpartisipasi dengan permainan. Kalau di Jawa Timur itu selain Tanoker tadi itu ada Kampung Lali Gadget, itu juga di Sidoarjo, itu juga sudah mulai berkembang dan menjadi satu sarana kalau masa liburan itu kan kadang-kadang kan kalau yang asrama-asrama tadi itu orang tuanya terus masa bonding, masa keterikatan dengan anak-anaknya kan menjadi lemah juga kalau kemudian orang tua itu terlalu senang dengan asrama dan gitu kan, akhirnya terus di tempat-tempat wisata yang kemudian supaya membangun lagi hubungan keeratan dengan orang tuanya itu yang perlu semakin banyak diciptakan gitu. Baik, Pak Edward dan juga Bu Rita, terima kasih sekali lagi untuk waktu dan juga penjelasannya ya. Mudah-mudahan tidak hanya sekedar slogan anak terlindungi Indonesia maju dan tema kita hari ini bimbing dengan tetap menghormati anak, tapi melalui tema inilah, dua tema ini kita bisa memulainya. Paling tidak melalui tema ini kita bisa membuatnya menjadi real. Bagaimana menciptakan anak yang terlindungi agar Indonesia bisa maju dan membimbing tapi dengan tetap menghormati anak-anak. Terima kasih Bu Rita dan juga Pak Edward. Selamat pagi, sehat selalu semuanya. Selamat pagi, terima kasih, sukses untuk anak-anak. Dewan Pembina Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur, Edward Dewaruci SH MH, dan Wakil Ketua KPAI, Ibu Rita Pranawati MA.